namanya Restu Bumi. Menariknya restoran ini berkolaborasi dengan salah satu band besar di Indonesia yaitu Dewa 19. Dan di hadapan saya saat ini sudah ada Kak Ali. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Kak. Halo, nama saya Ali Akbar. Saya bekerja di Restu Bumi semenjak tahun 2023 dari mulai terbukanya. Sudah bergabung dari awal berarti ya, Kak. Berarti kurang lebih tahu banyak lah ya tentang Restu Bumi. Kurang lebih. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya, Kak. Bisa ceritakan mungkin awal mula gimana sih Restu Bumi itu berdiri gitu. Terus letaknya di mana nih di tepatnya si Restu Bumi? Oke, Restu Bumi. Pertama Restu Bumi ini backgroundnya adalah pengen mengambil citra dari Dewa 19 tadinya. Tergambar dari namanya Restu Bumi yang kita ambil dari satu judul lagu dari Dewa 19 juga namanya sama, Restu Bumi. Dan untuk makna filosofisnya adalah Restu Bumi berarti adalah yang direstui oleh bumi. Nah, awal mulanya adalah karena kedekatan owner dengan musisi Ahmad Dhani, Dewa 19. Jadi beliau punya keinginan untuk membuka restoran. Maka hadirlah satu orang yaitu Pak Faruk untuk mengeksekusi semuanya. Diberi kesempatan Pak Faruk untuk menjalankan semua bisnis yang berdiri sekarang yaitu Restu Bumi. Nah, Restu Bumi menggunakan wajah atau image Dewa 19 sebagai brand image. Untuk letaknya di mana nih, Kak? Untuk letaknya kita ada di Jalan Braga nomor 32. Pas banget di tengah-tengah Jalan Braga. Iya, di pusat kota banget ya berarti gitu. Tadi mungkin udah sempat dibahas juga mengenai Dewa 19-nya ya. Itu tuh menurut Kak Ali sendiri nih, itu tuh jadi ciri khas atau keunikan dari Restu Bumi ini nggak sih? Sangat. Itu menjadi ciri khas dan juga nilai jual untuk Restu Bumi itu sendiri. Terlebih semua desain interior yang ada di sini, alhamdulillahnya dari awal dipasang semua oleh Mas Ahmad Dhani. Tadi keterlibatannya Dewa 19 sendiri nih, khususnya mungkin Ahmad Dhani-nya gitu dalam membentuk Restu Bumi ini tuh sejauh mana sih? Apakah kayak tadi seperti yang dibahas menentukan interiornya atau termasuk ke produk-produknya juga? Pertama untuk keterlibatannya sebenarnya untuk brand itu sendiri, dan yang kedua ya untuk idealisnya dari Ahmad Dhani kita ciptain semua di sini. Ya, terus kalau sekarang nih berarti udah berjalan berapa tahun, Kak? Kurang lebih setahun lebih sih kita, jadi setahun lebih. Setahun lebih ya. Oke, nah kalau jenis-jenis produk yang disajikan di Restu Bumi itu kategorinya apa aja tuh, Kak? Oke. Sebenarnya kita banyak pergeseran dari awal album pembukaannya sampai sekarang. Cuma emang kita dari awal memiliki atau emang pengen punya image Indonesian food tadinya. Cuma makin sini tergeser karena permintaan pasar. Jadi kita sedikit-sedikit masukin ada western foodnya, ada Asian foodnya. Jadi penting banget berarti ya mengikuti permintaan pasar dan perubahan-perubahan itu berpengaruh nggak sih, Kak, ke penjualan? Oh, itu sangat berpengaruh sekali karena di tahun sekarang kita harus cepat-cepat menangkap maunya pasar seperti apa gitu. Terus kita harus cepat-cepat menganalisa juga apa yang sedang tren, apa yang tidak. Metode apa yang biasanya tim Restu Bumi lakukan untuk menentukan inovasi apa sih yang akan kita lakuin nih gitu? Metodenya kita pakai metode, kebanyakan kita pakai observasi dan juga wawancara langsung ke tamu-tamu yang datang. Kita lakuin dan dari situ kita ngambil data, baru kita obrolkan untuk kira-kira menu apa. Menurut Kak Ali sendiri, market yang paling menjanjikan untuk Restu Bumi itu market yang seperti apa sih? Untuk sekarang kita marketnya untuk semua kalangan, mau itu perempuan, laki-laki, mau umurnya muda, mau umurnya tua, kita semua welcome. Jadi pasarnya kita ngincarnya menengah ke atas. Berjalannya waktu banyak juga ternyata peminatnya, mau itu fansnya Dewa, bukan fansnya Dewa, ternyata ada juga. Jadi kita mau nggak mau bergeser juga, jadi semua kalangan kita bisa masuk ke sini. Makanya itu tadi terus dilakuin inovasi produk, ngikutin permintaan pasar ya. Nah, setelah tahu nih apa sih yang diminatin sama pelanggan gitu, nah untuk
melakukan inovasi itu step apa lagi dari secara timnya ya? Secara lebih detailnya sebenarnya kita setelah mengambil data dari konsumen, kita lakuin R&D dulu, tapi sambil melihat juga kanan kiri, kira-kira makanan apa sih yang digemari semua kalangan gitu. Misalnya kita juga nggak jarang untuk datang ke 1-2 tempat untuk R&D juga. Bisa R&D di tempat, kolaborasi juga sama rekan-rekan yang ada di luar sana gitu. Jadi penting juga ya untuk membangun relasi dengan bukan pesaing mungkin ya, kayak ya sesama rekan bisnis. Kalau Restu Bumi ini kegiatan promosinya tuh dengan media apa aja Kak? Bisa promosi secara langsung atau hanya melalui media sosial? Kita melakukannya dengan 2 cara, langsung dan juga media sosial gitu. Jadi secara langsung kita ada, terkadang kita ada juga nyebar pamflet kayak gitu kalau ada promo, atau kita pasang signboard di depan. Secara media sosial juga kita ada pasang semuanya. Kita juga nggak jarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi bersama fans Dewa 19 yaitu Baladewa kayak gitu. Tadi kan juga tadi sempat dibahas melibatkan Baladewa. Apa ya yang dilakuin sama tim Restu Bumi itu untuk membangun hubungan baik, relasi sama penjual atau pelanggan, khususnya Baladewa itu sendiri? Untuk acara kita yang sudah dilakukan kemarin, yang pertama ada kita kayak kegiatan sosial, seperti kegiatan sosial. Jadi yang dilakukan oleh Baladewa adalah kegiatan sosialnya, kita support di bagian makanannya. Jadi selain untuk kegiatan sosial, kita juga ada kegiatan mungkin promosi sedikit-sedikit. Mereka merasa ini adalah rumah kedua bagi mereka gitu, seperti itu. Karena semua story-nya Dewa 19 dari awal sampai ada sini ya. Sekarang bahas ke tantangannya kali ya Kak. Restu Bumi ini pernah mengalami respon atau ulasan negatif dari pelanggan gitu nggak? Ada sih beberapa untuk dari kritik dari konsumen yang datang ke sini. Banyak komplain juga dari turis karena kita nggak nyediain makanan buat mereka, western dan lain-lain kayak gitu. Saya kira itu bukan kritik tapi mungkin saran. Ya akhirnya menciptakan banyak inovasi untuk Restu Bumi itu sendiri ya. Untuk saingan industri kuliner di Indonesia juga makin pesat ya sekarang gitu. Strategi apa nih yang ditetapkan sama tim Restu Bumi ya untuk tetap mempertahankan keuntungan? Untuk strategi sebenarnya kita nggak ada strategi khusus, cuma kita selalu meraba apa yang ada di pasar semuanya, apa yang kanan kiri kita lakuin, sebisa mungkin kita ikutin, mau itu tren baik atau enggak nanti outputnya dari konsumen gitu. Tapi tetap mempertahankan autentiknya itu sendiri sih. Kadang suka lupa untuk melihat ke diri gitu, ke dalam, kalau kita itu siapa. Jadi penting ya untuk tetap mempertahankan identitas, tapi ya nggak menutup diri, tetap melakukan perubahan juga karena untuk kebaikan juga pastinya ya gitu. Inovasi itu sendiri ada baiknya, ada buruknya. Nah, yang menjadi tolak ukur kita adalah selalu konsumen. Jadi inovasi itu setelah dicipta ya harus dievaluasi lagi ya. Langsung ke harapan untuk Restu Bumi ini ke depannya gimana sih? Untuk harapannya sebenarnya kita bisa diterima oleh masyarakat besar, lagi bisa diterima oleh masyarakat mancanegara. Mudah-mudahan harapannya bisa terwujud ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Pak untuk waktu yang sudah diberikan pada hari ini. Sangat bermanfaat banget pastinya untuk saya pribadi, untuk pendengar-pendengar nantinya juga. Dan cukup sekian dari saya.